Ini Zafe, Oke, jadi selamat malam Mas. Aku pengen nunjukin beberapa tugas yang udah diberikan sebelumnya. Mungkin pertama aku pengen ngasih tunjuk tugas pertama dulu kali ya. Nah, jadi di sini tugas pertama itu kayak ngasih tunjuk gimana aku Halo Mas, jadi aku mau bikin jelasin soal agent. tugas pertama ini. Maksudnya prosedurnya apa aja, gimana prosedurnya kerja, dan gimana aku ngemas tiap prosedur baik dari main agent maupun prosedur akhir, yaitu di sini aku bikinnya produk atau jasa. Jadi kalau misalnya ada user yang pengen check out atau purchase salah satu jasa ataupun layanan jasa ataupun produk yang ada di chatbot ini, langsung ke getter semuanya gitu. Kira-kira ini kayak knowledge base-nya. Terus mungkin bisa dive in ke salah satu prosedurnya, kayak prosedur compatibility test. Sini aku pakai API gitu. 3 fitur utama aku pakai API untuk prosedur-prosedurnya, misalnya produk atau jasa. Di sini stepnya aku nggak ribet-ribet, paling kayak yang require sih untuk diisi sama user, kayak nama zodiak. Kayak compatibility test kan tentu kita butuh zodiak orang yang ingin dites kecocokannya, terus hubungannya apa, misalnya teman kah, pasangan, atau bos, atau yang lainnya yang pengen dites kecocokan sama user. Terus toolsnya nggak ada kalau untuk fitur utama, paling kayak produk atau jasa, kayak fiturnya ya toolsnya isinya knowledge base, isi kayak list produk atau jasa apa aja, terus harganya berapa. Terus paling ke ini salah satu ranging untuk API-nya, kayak outputnya gimana, output bindingnya gimana, yang udah di link ke API. BTW aku di sini API-nya pakai mockup. Nah, kayak gini. Sama ini API-nya juga. Terus paling aku pengen mention dikit soal sorry ya Mas, agak lama loadingnya. Paling di konteks sedikit, soalnya yang ramalan harian itu aku minta usernya nanyain, maksudnya botnya nanyain mood atau topik yang ingin dibahas sama si botnya, jadi aku minta dia simpenin ke base gitu. ya, Kira-kira oke kayak oke, gitu. nice nice. Oke, boleh ini yang week 1 ya, boleh lihat yang week 2. Week 2 itu kira-kira overview dari bot ini apa. Ini kayak tagline simpelnya. Ini deskripsi singkatnya ya, kayak chatbot Coya itu untuk platform cocok lagi tugas aku yang lain, untuk ngebantu kayak journaling atau refleksi diri, tapi menggunakan pendekatan astrologi biar lebih fun. Target audiensnya yang seumuran aku, Gen Z, yang tinggal di urban city. Platformnya kayak chat widget, makanya sama WhatsApp. Kalau nextnya ada aplikasi, tentu akan di link ke aplikasi. Terbelakang masalahnya tadi yang udah aku mention di awal. Terus fitur utamanya yang tadi ada 3 yang udah aku mention juga di video. Ramalan harian, kompetitivitas, sama self reflection. Agentiknya tambah yang produk atau layanan. Cara kerjanya kira-kira gini ya, untuk salah satu prosedur. Terus ini perbandingannya, texting plan-nya kayak gini kira-kira, sama deployment-nya gini. Oke, kira-kira gitu sih Mas. Mungkin aku bisa Oke oke, sip sip, thank you thank you. Berarti sekarang decknya plus sama demo ya, demo chatbot. sebenarnya PPT aku tuh nggak beda jauh dari overview, paling aku sempurnain aja. Ini kayak platformnya tadi udah aku simpan, target audiensnya personanya kayak Dimas, kalau Mas tahu, sama Minbyte. Terus toolsnya ya tentu ada psikologi juga, karena kita nggak pengen orang chat-chatan yang refleksi diri itu
ya kayak sekedar main-main aja. Kalau misalnya they want to go further, tinggal chat psikologinya aja. Salah satunya yang di um, uh, yang layanan yang ada di Cocoklogi, tentunya astrologi sama bantuan AI atau API. Backgroundnya kira-kira gini, banyak yang kayak pengen ngobrolin yang ngerasa capek mental, terus kira-kira astrologi yang affordable, suka banget sama zodiak tapi nggak pengen yang cuma main-main doang. Makanya dan tambahan chatbot itu kan bisa 24 jam. Nah, Gen Z itu kadang kan gabutnya dan pengen chat-chat yang kayak gini tuh pas malam, pas galau, pas jam 12 malam atau jam 2 pagi. Makanya dipakailah chatbot untuk memenuhi kebutuhan mereka ini. Terus, nah kenapa gitu bikinnya Choya? Apa sih keunggulan Choya ini dibanding AI chatbot lain? Kan sebenarnya bisa aja tuh kalau misalnya discuss ataupun curhat sama ChatGPT, tapi ChatGPT sendiri kan butuh training ya. Sedangkan Choya ini dari awal tone-nya tuh udah dibikin sportif dan chill. Yang dimana sebenarnya aku udah coba ke beberapa teman aku dan mereka sebenarnya agak surprise karena nggak harus di training dulu, tapi ya udah sportif aja dari awal. Terus AI itu biasanya hanya info base, tapi Choya itu sekalian refleksi gitu, berbasiskan mood hari itu per harinya. Chatbot juga biasanya random tone, tapi kalau Choya kan konsisten dengan yang di awal udah aku samain kayak supportive and chill, dan tentunya udah sesuai dengan target audience Gen Z aware. Terus chatbot biasa itu juga dia kadang bilangnya selamat malam padahal udah siang, tapi kalau Choya itu kan dia jelas gitu per harinya, jadi bisa nge-track mood per harinya gimana, sekalian journaling yang aku bilang. Nah, chatbot biasa itu biasanya hanya menjadi fixer, kayak problem solver dari user, tapi kalau Choya itu sekalian jadi listener, jadi user itu ngerasa kayak punya teman. Nah, selanjutnya gimana sih Choya itu kerjanya? Jadi tentu pertama user memulai obrolan, pilih fitur ingin curhat atau sekedar tanya info soal Cocoklogi. Terus Choya itu baca konteksnya, entah itu sesimpel kayak yang curhat dari mood topik, nanti akan diarahkan misalnya ke refleksi diri, atau sekedar kayak ya pengen tahu ramalan zodiak hari ini apa. Terus nanti sistemnya akan nge-trigger sesuai prosedur yang udah aku bikin 4 tadi. Terus Choya bakal panggil API tentunya jika yang dibahas adalah 3 fitur utama. Nah, selanjutnya Choya juga akan memberikan respon yang sesuai dengan target audience inginkan dan sesuai tone yang udah disetting di awal. Nah, jentik nih, gimana cara kerja prosedurnya? Jadi kalau yang pertama itu ada ramalan harian, fitur utama yang pertama. Terus ramalan harian hari ini nanti bakal di call API. Jadi ini tuh kayak trigger wordnya apa. Terus yang kedua itu kayak compatibility test, terus ada trigger wordnya juga. Terus ada step kayak tiga hubungannya apa gitu sama orang yang ingin dites kecocokannya, dan optional sih nama orang yang dites kecocokannya itu siapa gitu. Terus pakai API juga. Nah, self reflection itu kayak trigger keywordnya misalnya pengen nenangin diri gitu. Nah, selanjutnya itu si botnya bakal nanya mood atau topik yang relate dengan user saat itu gitu. Nah, setelah itu akan ada additional context kayak mood atau topiknya yang disimpan di base. Terus baru akan dipanggil API-nya. Nah, terakhir itu ada agentic atau prosedur dari list produk atau jasa, kayak ngecat tarot berapa, misalnya mereka mau yang lebih advance gitu kan, nggak sekedar bot doang tapi yang lebih human gitu. Terus diarahin ke tarot, kayak ngasih tahu, manggil gitu knowledge base, kayak produk ini harganya berapa. Terus ya udah di additional context. Nah, ini aku pakai yang boolean biar nggak susah. Jadi nanti user tinggal konfirmasi aja yes atau no untuk purchase barangnya atau enggak. Terus nanti akan diarahin ke form. Nah, setelah diarahin ke form baru akan dilakukan transaksi pembayaran. Nah, di sini testing plan ini aku pakai dua. Yang pertama itu pakai skenario. Tentunya kayak misalnya dari chat itu tanya fitur utama as a user, misalnya fitur apa aja. Nah, kemarin ini aku udah coba dan semuanya berhasil. Kayak nomor 2 juga langsung minta ramalan. Saya dia langsung ngeluarin ramalan hari itu. Terus langganan premium ini kemarin sempat trouble di sini karena botnya halu, tapi setelah itu aku nyoba untuk nambah di training dan dia udah ngasih list sesuai harga. Terus minta
cek kecocokan misalnya tes. Juga udah, oh sorry, IP-nya udah connect. Cuma ini kayaknya aku lupa edit, maaf ya mas. Kesalahan ada di diri pembuat PPT. Terus yang terakhir ada minta prompt refleksi. Nah dia pengen refleksi diri, terus journaling, dan juga ceweknya udah sangat supportive dan friendly untuk menjawabnya. Yang kedua itu aku pakai testing plan-nya itu kayak tracking bug. Misalnya bugnya itu ada 2 kali muncul bubble-nya karena API-nya itu ternyata konfigurasinya itu belum sempurna. Jadi dia ke double dan muncul konteks oops, yang dimana sebenarnya sampai hari ini aku juga belum tahu caranya gimana untuk nyelesain ini, karena aku udah bolak-balik dari backend sampai konfigurasi di mockup API-nya di Bicepter, cuma tetap nggak ada perubahan. Selebihnya oke, sampai yang tadi yang terakhir yang list harga dan deployment-nya. Kalau Mas ingin nyoba, Mas bisa coba di link ini. Kayak di sini aku kasih chat widgetnya di sini. Kira-kira nanti dia bakal langsung nyapa dan ngasih tahu fitur-fitur apa atau yang mau dibahas kayak yang agentic aku bahas sebelumnya. Oke. Boleh saya coba langsung di demoin, Sa? Ah, Kebetulan aku lewat coba ramalan hari ini. oke. Tapi latensinya itu masih agak lama sih mas, dan aku jujur Nggak apa-apa, karena kan dia di API ya. oke. Ini yang aku bilang tadi, konfigurasinya belum sempurna dari API-nya. Nah terus tinggal pilih aja nomor 1 misal. Terus aku copy. Kalau mau ngunjungin website aku kira-kira kayak gini mas. Saya juga bisa misalnya mas Taurus. Oke, siap, bagus. Terima kasih atas pujiannya mas. Oke. Oke, mungkin kita bikin folder kelihatan. Di sini juga dia nanya topik kalau misalnya user ingin ngebahas suatu topik yang lebih spesifik. Untungnya aku ngikutin sih mas dari tipsnya dia nih, dari sarannya dia untuk tidak terlalu produktif. Aku hari ini nggak banyak kerja sih. Oh, jadi lebih sehat ya? Iya, lebih sehat hari ini ya. Luar biasa. Kira-kira Jadi kamu sekarang percaya sama chatbot kamu ini ya? Nama-nama. kurang lebih sih mas. Aduh, soalnya kayak basic. Luar biasa. Astagfirullah. Oke, kira-kira kayak gitu. Walaupun masih ada kurangnya karena konfigurasi API-nya belum sempurna, kita akan balik lagi. Tapi so far so good lah ya. Ya. Oke, kira-kira gini. Ini juga Oke, thank you Sasa. ini kurang lebih demo yang dari backend-nya. Tapi kalau dari backend-nya sendiri nggak ada double sih. Jadi memang kesalahannya kayaknya dari. Ya. Oke, so far so good. Boleh silakan ditutup, Sa. Oke, terima kasih ya Mas. Ya.